Pada sesi yang lalu, kita telah menjawab 2 pertanyaan yang berkaitan dengan GPU atau iGPU. Kali ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi pertanyaannya semacam ini, pada teknologi prosesor atau CPU yang baru, apakah semua sudah memiliki iGPU? Nah, di sini saya ulang sebentar, saya jelaskan kembali tentang GPU ya. Kalau ini ada kartu grafis, maka yang bagian tengah ini ada chipnya di sini. Ini adalah chip pengolah grafis yang dikenal dengan nama GPU, Graphic Processing Unit, yang berfungsi untuk mengolah data-data digital yang berasal dari komputer menjadi data visual yang nanti akan ditampilkan ke layar monitor. GPU ini pada komputer-komputer yang baru sudah diintegrasikan ke prosesornya. Jadi semacam ini contoh prosesor untuk laptop. GPU yang ada pada kartu grafis tadi sudah disatukan di sini, diintegrasikan ke prosesor atau ke CPU ini. Nah, GPU-nya itu yang besar ini. Ya, kalau yang kecil ini adalah chip untuk CPU-nya. Nah, GPU yang sudah diintegrasikan ke prosesor ini dikenal dengan nama iGPU atau Integrated Graphic Processing Unit. Kalau pada prosesor laptop kelihatan chip-chipnya ini, tapi untuk yang tipe desktop atau server tidak kelihatan. Ini contohnya, karena tertutup oleh besi ini yang dikenal dengan nama IHS, Integrated Head Spreader. Jadi kalau besinya saya ambil, maka dalamnya seperti tadi. Nah, pertanyaannya di sini semacam ini, apakah semua prosesor yang baru itu semuanya sudah memiliki iGPU? Jawabannya tidak. Ada prosesor-prosesor tertentu yang tidak memiliki iGPU pada CPU-nya ini. Contohnya di sini sudah saya tuliskan di papan tulis ini. Contohnya ya, itu pada prosesor Core i generasi ke-14 yang dikenal dengan Raptor Lake S Refresh. Yang dia menggunakan LGA 1700. Contohnya adalah Core i9 14900KF. Jadi apabila ada kode F pada prosesornya itu, maka dia bermakna tidak memiliki iGPU. Contoh yang lainnya adalah Core i7 14700KF. Ini juga nggak memiliki iGPU. Sama dengan Core i5 14490F. Dia juga nggak memiliki. Begitu juga Core i3 14100F. Pokoknya kalau ada kode F, dia tidak memiliki iGPU. Contoh yang lain, yaitu pada prosesor Core Ultra seri kedua ya. Ini yang dikenal dengan nama sandi Aeroleak S ya, pengguna LGA 1851. Nah, ini contohnya Core Ultra 7 265KF dan Core Ultra 5 225F. Ini dua-duanya tidak memiliki iGPU karena ada kode F ini. Nah, untuk mengetahui kode itu ada di mana, sebenarnya nanti pada permukaan daripada CPU atau prosesornya ini ada keterangan tulisan semacam itu. Kalau di situ ada kode F, berarti dia tidak memiliki iGPU. Ini berlaku juga untuk prosesor-prosesor generasi sebelumnya. Kalau dia ada kode F, maka dia tidak memiliki iGPU. Jika Anda menggunakan komputer-komputer yang prosesornya ada kode F-nya semacam ini, maka Anda harus menggunakan kartu grafis semacam ini. Agar semua olahan komputer bisa ditampilkan di layar monitor. Kalau dia sudah ada iGPU-nya, nah Anda nggak memerlukan kartu grafis ini. Nah, sekarang bagaimana dengan komputer tipe lama yang masih menggunakan sistem chipset konvensional kayak ini nih contohnya. Nah, pengolah grafisnya itu kan diintegrasikan, disatukan di chip not bridge-nya. Nah, kalau di sini nggak ada
pengolah grafis yang diintegrasikan ke dalamnya yang dikenal dengan nama IGP atau IGC itu, kalau dia tidak memiliki, maka Anda juga harus menggunakan kartu grafis semacam ini. Sama untuk mengetahuinya bahwa di sini nggak ada GPU internalnya yang diintegrasikan di sini. Kalau dia nggak ada, nanti di sini ada tulisan kode-kode itu. Nah, kodenya di chipset ini yang ada di motherboard. Saya berikan contoh kayak seperti ini nih. Pada chipset konvensional, yaitu pada notebit-nya, jika ada kode 82G45 tertulis begitu di chip notebit-nya itu, ya, yang nanti akhirnya disebut P45. Kayak begitu ya. Oh, ini salah, bukan G, ini P ya. Harusnya P nih. Sebentar, saya tuliskan di sini supaya nggak salah. Ini P. Nah, begini. Nah, ini berarti dia tidak memiliki pengolah grafis internal yang di sini nih, dia nggak memiliki. Kalau ada kode P, ini kode P ini. Termasuk yang kalau ada kode X, dia itu tidak memiliki pengolah grafis internal. Kalau kayak begitu, harus pakai kartu grafis. Ini yang lama ya, untuk yang lama itu. Nah, selain itu, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kita nggak bisa melihat pada permukaannya, kalau Anda beli baru, nanti itu ada di buku panduannya. Kalau yang lama itu di buku panduan motherboard ya, itu nanti ada keterangan di situ, keterangan tentang ada enggaknya prosesor grafis atau apa pengolah grafis yang diintegrasikan ke notebooknya ini, termasuk yang tipe baru yang pada prosesornya ini. Ada enggak dia di dalamnya? Kalau dia yang tipe desktop kan enggak kelihatan. Ya. Nah, itu dengan cara melihat pada buku manualnya, buku panduannya itu ada, dan masih banyak cara-cara yang lain ya. Misalnya melihat ke situsnya, situs produsennya ini, ya, atau melihat ke internet dan sebagainya. Ada cara-cara lain. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang ketiga tadi. Nah, di sini ada pertanyaan yang keempat, semacam ini. Mau tanya yang berarti secara tidak langsung di dalam prosesor memang sudah ada GPU atau VGA-nya ya yang. Berarti tanpa kita menambahkan GPU atau VGA sudah terinclude di prosesornya yang kita punya ya yang. Dan untuk performa apakah VGA card eksternal selalu lebih baik dari VGA bawaan prosesor yang? Atau mungkin ada beberapa kasus VGA bawaan lebih baik dari VGA eksternal? Terima kasih. Saya kira pertanyaan yang keempat ini sudah terjawab di video yang lalu, yang sebelum ini, dan pada video ini. Sudah terjawab semuanya. Nah, oke, kita lanjut pada jawaban pertanyaan-pertanyaan berikutnya, namun kita bahas pada sesi berikutnya.